warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasniati Lilwa, NIM E2019-1050. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember. Nah, di sini saya akan mereview 5 materi untuk memenuhi tugas ekonomi makro Islam. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang penghitungan pendapatan nasional. Pengertian dari pendapatan nasional adalah output suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Konsep dari pendapatan nasional sendiri itu ada 5. Yang pertama GDP, yang kedua GNP, yang ketiga NNP, yang keempat NNI, dan yang kelima PI. Nah, sekarang macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Itu terdapat 3 metode. Yang pertama metode pendapatan nilai produksi, yang kedua metode pendekatan pendapatan, dan yang ketiga metode pendekatan pengeluaran. Dan yang terakhir sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Nah, sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam itu ada 9. Yang pertama ghanimah, yang kedua sedekah, yang ketiga infak, yang keempat zakat, yang kelima us, yang keenam ziyah, yang ketujuh kharaj, yang kedelapan pajak tambang, dan yang terakhir waro. Selanjutnya materi tentang uang dan fungsinya. Definisi dari uang sendiri adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jenis-jenis uang menurut bahannya itu yang pertama ada uang kertas dan yang kedua uang logam. Jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkannya. Yang pertama itu uang kartal, yang kedua uang giral. Selanjutnya jenis nilai uang. Yang pertama itu uang tanda dan yang kedua uang penuh. Nah, fungsi uang sendiri menurut ekonomi Islam itu yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat hitung, dan yang terakhir sebagai alat penyimpanan kekayaan. Sekarang fungsi turunan uang itu ada 3. Yang pertama sebagai alat transaksi yang sah, yang kedua sebagai alat pembayaran utang, dan yang terakhir sebagai alat penimbun kekayaan. Selanjutnya materi ketiga yaitu tentang kebijakan moneter. Definisi dari kebijakan moneter yaitu seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Nah, jenis-jenis kebijakan itu sendiri ada 2. Yang pertama ekspansif dan yang kedua kontraktif. Sekarang tujuan dari kebijakan moneter tersebut. Yang pertama mengedarkan, yang kedua menjaga kestabilan harga, dan yang terakhir menjaga kestabilan ekonomi. Sekarang instrumen dari kebijakan moneter itu ada 3. Yang pertama kebijakan operasi pasar terbuka, yang kedua kebijakan diskontro, dan yang ketiga kebijakan cadangan kas. Terakhir instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam itu ada 8. Yang pertama nisbatul indiat, yang kedua lana al-ma', yang ketiga nisbatul ikrot, yang keempat i'datus sanadat, yang kelima as-sulut islamiyah, yang keenam islamic sukuk, yang ketujuh al-istimal al-hud, yang terakhir adatul tasyik. Selanjutnya yaitu materi keempat tentang bank sentral. Nah, definisi dari bank sentral sendiri adalah sebuah instansi yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter
dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil. Tugas dari bank sentral sendiri, yang pertama menyediakan kredit, yang kedua mengatur kas pemerintah, yang ketiga mengedarkan uang, yang keempat mencetak dan memproduksi uang, dan yang terakhir mempunyai hak tunggal tahap pencetakan uang. Sekarang tugas dari bank sentral dalam perbankan itu ada 3. Yang pertama menentukan suku bunga, yang kedua sebagai banker, yang ketiga pengembangan kredit yang sehat. Kewenangan dari bank sentral sendiri itu ada 3. Yang pertama pengendalian, yang kedua menentukan target moneter, dan yang terakhir mengontrol kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Nah, selanjutnya materi terakhir yaitu tentang otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan sendiri itu artinya lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan penguasaan terhadap industri jasa keuangan. Nah, asas-asas dari otoritas jasa keuangan itu sendiri itu ada 7. Yang pertama independensi, yang kedua asas kepastian hukum, yang ketiga asas keterbukaan, yang keempat asas profesionalisme, yang kelima asas kepentingan umum, yang keenam asas integrasi, dan yang terakhir asas akuntabilitas. Nah, selanjutnya tugas dari otoritas jasa keuangan. Yang pertama mengatur dan mengawasi jasa keuangan baik perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di bidang pasar modal. Dan yang ketiga mengatur dan mengawasi aktivitas jasa. Yang terakhir yaitu wewenang dari otoritas jasa keuangan. Yang pertama menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan di industri keuangan. Dan yang terakhir membuat dan menetapkan kebijakan tugas OJK dan lain-lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.